Halo, apakah suaraku terdengar? Selamat sore, Mas Revo Saulus. Eh, Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat datang di kelas terakhir kita ini pada program DOP. Topik hari ini yaitu mengenai sukses berkarir sebagai freelancer. Perkenalkan, nama saya Perdenia, yang mana selama kelas hari ini akan menjadi MC. Baik, sebelumnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber kelas kita yaitu Mas Revo Saulus. Halo Mas Reva. Halo, Rivo. Oh, maaf, Mas Revo. Mas Riva ini selaku graphic designer dan visual konsultan. Beliau memiliki pengalaman yaitu di The Goose Dev sebagai graphic designer, lalu di Ubud Food Festival sebagai artwork designer. Beliau ini merupakan expert dalam bidang desainer. Oke, sebelum saya mulai kelas hari ini, saya akan bacakan aturan kelas kita supaya berjalannya lebih kondusif. Yang pertama, teman-teman semua HP di mute supaya tidak terdeteksi, dan selama kelas semua peserta wajib mute Zoom. Setelah itu silakan mencari tempat duduk agar nyaman dan jauh dari kebisingan. Setelah materi dijelaskan oleh Mas Revo, nanti teman-teman dipersilakan untuk bertanya, boleh di room chat atau boleh di room chat maupun di raise hand, nanti akan aku bacakan. Oke, langsung saja saya sarankan kepada narasumber kelas hari ini, yaitu Mas Revo. Iya. Oke, halo. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga dalam Baik, keadaan sehat-sehat aja. Mungkin sebelum kita mulai, ini PDF-nya yang iya, saya kasih oke Mas. bisa. Nanti Mm-mm. akan kami bantu oleh Kak Oh ya, Sini, Mas. oke, halo. Iya. Oke. Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada Divaling dan US Embassy Jakarta atas kesempatannya. Oke, without further ado, mungkin saya mulai aja kali ya. Jadi untuk topik kali ini adalah sukses berkarir sebagai freelancer. Dan perkenal next PDF. Ya, oke. Sekali lagi halo semuanya. Nggak apa-apa dari yang halo dulu aja. Perkenalkan, nama saya Revo Saulus. Bisa panggil saya Rivo aja, Kak Rivo, Abang Rivo, atau segala macam. Ya, antara itulah. Saya adalah seorang desainer grafis. Itu yang full time-nya, tapi ada beberapa pekerjaan lain yang saya lakukan juga gitu. Tapi karena sekarang kita fokusnya di desain grafis, jadi kita akan highlight topiknya tentang di desain grafis. Saya menjadi desainer grafis itu sudah, sebenarnya kalau misalnya dihitung tuh, dapat pekerjaan sebagai desainer grafis yang pertama itu tuh dari SMA. Sebenarnya udah lama banget, udah lumayan lama. Ya waktu itu udah dapat job-job yang santai-santai, yang kecil-kecil gitu tuh udah sebenarnya dari SMA. Nah dari situ udah mantep nih kan, kayak karena waktu itu memang saya emang suka ngulik-ngulik. Kalau misalnya ada teman-teman yang familiar dengan Adobe Photoshop atau Illustrator, itu ketika saya SMA saya emang udah suka untuk ngulik-ngulik di situ gitu. Nah terus next kita, oke, ini adalah riwayat pendidikan saya dan pekerjaan. Jadi setelah lulus SMA itu saya memutuskan untuk berkuliah di Universitas Bina Nusantara, jurusan Desain Komunikasi Visual dengan konsentrasi peminatan New Media. Gitu. Jadi dari situ mulai deh. Sorry, saya mute dulu, ada WhatsApp masuk. Oke, ya. Ya, jadi saya berkuliah di Universitas Bina Nusantara, jurusan Desain Komunikasi Visual, konsentrasi peminatan New Media. Jadi New Media ini apa sih? Gitu. New Media ini adalah konsentrasi peminatan yang berfokus di media 2 dimensi. Kalau misalnya untuk 3 dimensi di kampus saya itu dia ada peminatannya animasi. Gitu. Jadi saya ambil yang 2 dimensi aja, ini meliputi kayak tata letak layout, identitas visual, dan yang kira-kira seperti itu. Lalu itu dari 2009 sampai 2013 saya lulus, terus ambil. Mohon maaf, mungkin sinyal Mas Revo bermasalah.
Halo Mas Mhm. Revo. Halo, ya, Oke, baru bisa, Kak. ya, bis ya suaranya? Oke, sudah jelas, Kak, sekarang. Oke, oke. Boleh, dari yang mana? Kalau ada yang perlu saya ulang lagi, dari mana nggak apa-apa, bilang aja. Boleh dilanjut aja, Kak. Oh, lanjut aja ya, Tahun oke. 2009 sampai 2013 kuliah. Ya, itu aman ya? Oke, thank you. Terus, ya dari 2013 gitu kan, internship itu saya, berkesempatan untuk handle produk-produk Unilever yang mungkin produknya familiar teman-teman pakai di rumah, lihat di kamar mandi gitu mungkin ada. Nah itu, sempat saya handle juga, terus berkesempatan untuk handle Jakarta Fashion Week juga waktu itu untuk apa namanya, beberapa item-item pendukung, terus, ada juga di sini ada yang pakai Axis nggak providernya, provider handphonenya. Nah itu sempat waktu itu saya sempat handle itu juga. Nah jadi, kenanya itu tuh magang itu memang sudah di, periklanan. Magang itu udah dapet di periklanan, jadi kayak, oh secara tidak langsung udah lumayan dikasih langsung terjun langsung terjun gitu dapatnya kerjaan-kerjaan yang emang untuk saya dengan usia kuliah tuh usia berapa sih? 19, 20 itu, untuk dapat pekerjaan langsung dikasih Jakarta Fashion Week, jujur saya kaget. Jujur saya kaget, tapi ternyata berguna. Tapi saya ternyata itu berguna untuk, pekerjaan pertama saya di The Goods Group. The Goods Group itu saya berkesempatan untuk, menjadi in-house designer di sana. Mungkin kalau misalnya, teman-teman yang di Jakarta tahu The Goods Dap atau The Goods Diner sama The Goods Cafe itu ada di Pondok Indah, Pacific Place gitu. Nah itu saya salah satu tim yang pas awal-awalnya untuk ngebangun identitas visualnya apa medianya apa ya item turunannya sebenarnya itu sih ya next itu tak kira. Oke, ini adalah disiplin desain yang saya lakukan sekarang sebagai pekerja lepas. Jadi ada identitas visual. Identitas visual tuh kayak semacam kita bikin bikin logo dan turunan-turunannya. Terus saya menghandle publikasi juga, ambil kerjaan publikasi. Publikasi itu meliputi seperti event design gitu, event design, terus juga desain buku. Terus ilustrasi saya juga ngambil, tapi of course tentunya dengan gaya ilustrasi saya sendiri. Terus juga sekarang ini karena dunia kreatif itu kan lumayan cukup cepat perpindahannya, jadi sekarang saya sudah dari tahun berapa ya, 2000 masuk pandemi itu kan semua bisnis itu banyak yang berpindah ke digital. Jadi sekarang saya menspesialisasikan juga ambil di desain media sosial itu meliputi desain Instagram, Facebook, sama LinkedIn gitu. Jadi kan kadang-kadang kan perlu tuh entah untuk apa kebutuhan desain materi promo digital itu saya ngambil juga. Nah, terus untuk ruang lingkup industri-industri yang saya kerjakan itu adalah pariwisata, industri retail atau fashion, dan makanan dan minuman. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa saya juga mengambil industri lain seperti aviasi. Saya ngambil juga karena seperti contohnya awal tahun ini saya ngerjain logo buat perusahaan helikopter, dan itu di Bali. Karena sekarang kebetulan saya kan berdomisili di Bali juga. Itu juga, jadi kayak saya memang memfokuskan di 3 ini, tapi tidak menutup kemungkinan saya mengerjakan project-project dari industri lain di luar 3 ini. Seperti itu. Next, thank you. Ini awal-awalnya saya pindah ke Bali untuk memulai karir saya sebagai pekerja lepas kreatif penuh waktu gitu. Karena jadi in total itu saya kan kerja dengan perusahaan itu total kan dua setengah tahun. Lalu menurut saya, oh ini saya udah cukup percaya diri nih, saya ngerasa udah punya pegangan, jadi oke kita coba.
Dan saya memilih Bali, tidak milihnya itu nggak di Jakarta. Oke, milihnya nggak di Jakarta, tapi di Bali dengan alasan gimana ya? Karena Bali itu kan banyak ada banyak kesempatan untuk bertemu orang-orang baru secara yang bukan orang Indonesia aja, jadi dari luar juga, dan sebenarnya itu adalah tujuan saya gitu, untuk mempunyai portfolio yang nggak cuma projectnya tidak cuma dari Indonesia tapi dari luar negeri juga gitu. Jadi sebenarnya itu adalah salah satu alasan utama. Oh, pengen nih, saya lumayan tertantang waktu itu untuk di situ. Nah, jadi waktu itu milihnya itu saya ke Ubud. Nah, alasannya waktu itu saya mungkin ada teman-teman di sini yang udah sempat ke Ubud gitu kan. Nah, kan bisa dilihat tuh, jadi Ubud itu kan memang cukup terkenal dengan industri pariwisatanya, of course, tentunya. Lalu juga industri makanan dan kesehatan, dan kebetulan itu adalah industri tersebut adalah industri yang sangat saya, jadi kayaknya akan lebih baik, akan seru nih kayaknya kalau misalnya saya bisa lah ngerjain project-project yang di sekitar itu. Nah, jadi klien-klien awal saya yang di Ubud itu ada Alchemy. Alchemy ini ya mungkin nggak familiar untuk beberapa orang, tapi Alchemy itu untuk background story-nya adalah dia itu kayak semacam pioneer restoran vegan di Bali gitu. Dia kalau nggak salah paling lama. Itu waktu itu saya dapat Alchemy untuk membangun logo anak perusahaannya, yaitu Alchemy Academy yang berkecimpung di industri kuliner, yang sekolah kuliner gitu. Dari situ dapat lagi syukurnya dapat dipercaya untuk menjadi artwork designer untuk Ubud Food Festival 2018, generasi inovasi. Lalu ke situ lagi kayak, karena ketika saya dapat klien makanan dan minuman, merembetnya ke sana-sananya lagi, itu dapatnya makanan dan minuman juga. Nah, seperti Kain Community, itu ada di daerah Seminyak, di Bali Selatan. Terus mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang dulu banget nih, mungkin yang seumuran saya, ada acara namanya Gula-Gula, itu di salah satu stasiun televisi swasta, itu ada namanya Chef Barapati Rajawane, itu juga bersyukur banget dapat beliau sebagai klien saya, di mana saya bertugas untuk menjadi logo designer di situ. Dan nggak cuma di Bali Selatan dan di Bali Tengah juga, saya berkesempatan untuk ke Bali, agak ke gunung sedikit, di daerah Kintamani, namanya Akasa, di mana di situ saya dipercaya juga untuk menjadi ini nggak cuma logo desain, nggak cuma logo aja, tapi semuanya sampai strategi kreatif, kayak marketing, sampai desain seragam segala macam itu di Akasa Kintamani juga. Itu just to name a few untuk klien saya gitu. Boleh next mungkin. Nah, ini kira-kira ada Alchemy Academy, ada Kain Cookbook, ada Ubud Food Festival. Terus kalau yang di bawah ini masih di Bali juga, itu Fox and Koala, baju anak-anak gitu. Jadi kayak saya bikinnya fun dan colorful. Terus ada Akasa Kintamani Coffee, itu visual yang untuk di Kintamani. Lalu untuk yang kanan bawah itu adalah The Pit. The Pit itu nggak di Bali, tapi di Australia, di Melbourne, di mana waktu itu tugasnya adalah untuk mendesain sebuah, nggak cuma logo aja, tapi kayak environment-nya semuanya. Gym studio di Melbourne. Jadi kayak itulah yang tadi saya bilang, untuk saya bersyukur banget bisa kenal banyak orang di Bali, karena kesempatan nggak cuma di Bali, tapi bisa di luar negeri juga, di luar Bali juga. Jadi nggak cuma di Melbourne. Thankfully sih waktu itu sempat dapat di Melbourne, di Afrika sempat juga, di Afrika Selatan sempat. Terus kalau di Asia itu ada cafe satu selesai di Singapura juga, Eropa ada fashion, sama yang paling baru kerjaan selesai itu online school seperti Alchemy Academy, tapi di Amerika, di Ohio.
Seperti itu. Oke, nah ini dia. Jadi ini adalah agenda kita nih yang sedikit banyaknya akan saya bagikan kepada teman-teman sekalian. Satu adalah langkah awal membangun portfolio, lalu juga membangun koneksi, lalu ada menjaga hubungan dengan klien, dan terakhir adalah service fee atau jasa, ya, harga, bagaimana kita men-set harga jasa desain kita. Next. Langkah awal. Oke, next. Ini dia. Jadi langkah awal pertamanya adalah of course untuk membangun portfolio. Untuk membangun portfolio gitu. Jadi kayak teman-teman sukanya apa ya? Boleh next lagi? Oh, sorry, step back. Kembali. Yang mundur, boleh mundur. Thank you. Pertama membangun portfolio dulu. Ya, nah, ya, jadi mulai membangun portfolio itu adalah gimana ya? Kita pasti perlu portfolio sebagai sarana kita untuk berjualan jasa kita, gitu. Jadi misalnya ya udah belum ada portfolio, bikin aja dulu, gitu. Bikin aja dulu karya-karya yang kalian suka, gitu. Nah, mulai dari situ coba dilempar dengan cara next, kenalan dengan orang baru, karena seperti contohnya lagi dengan seperti kita freelancer kan, seperti yang saya lakukan adalah kadang-kadang sebagai pekerja lepas, saya itu lebih banyak, saya kan nggak punya kantor ya, nggak punya kantor yang tetap. Jadi kantor saya adalah kalau nggak di kamar seperti yang sekarang ini, saya pasti ke coffee shop gitu. Pasti ke kedai kopi. Pasti saya ke kedai kopi gitu. Jadi kayak dengan ke kedai kopi itu kita pasti ada pasti nggak mungkin nggak ketemu orang baru. Nah, jadi kayak interaksi aja, dan kebetulan saya kan sukanya saya memang ada di industri, saya memang ada di industri itu kan makanan dan minuman kan. Jadi kayak cocok gitu loh. Jadi kayak cocok. Nah, dari kita ada banyak kesempatan kita untuk kenalan dengan orang baru dari berbagai bidang gitu. Jadi kan kayak nggak cuma praktisi makanan dan minuman aja yang datang ke coffee shop. Kita nggak tahu, mungkin orang yang duduk di sebelah kita itu adalah bisa jadi klien kita nantinya gitu. Nah, sebenarnya itu. Boleh next. Membangun portfolio. Ini dia. Membangun portfolio. Yang kedua, karena ini next. Nah, ini dia. Jadi sebenarnya penting untuk tahu hal yang kamu suka dulu sebenarnya awalnya. Let's say, seperti contohnya, saya itu sukanya dengan industri pariwisata, saya suka dengan olahraga, saya suka dengan industri F&B, makanan dan minuman. Jadi fokus di situ dulu, selami dicari-cari referensi, cari-cari referensi dulu di internet, kira-kira yang lagi trending nih visualnya di industri-industri tersebut itu tuh seperti apa sih? Sebenarnya kayak gitu. Jadi kayak let's say, karena kan kita sebagai pekerja lepas itu kita mempunyai hak untuk memilih pekerjaan dan industri apa yang ingin kita kecimpungkan. Seperti contohnya, saya memang ingin fokus di retail, di fashion, di pariwisata, sama di makanan dan minuman. Itu adalah 3 industri yang pengen saya bikin fokus banget kan. Nah, berarti kan saya tidak mendekatkan diri saya kepada orang-orang yang ada di industri otomotif. Sebenarnya logikanya seperti itu. Jadi kayak untuk tahu hal yang kamu suka itu adalah langkah pertama yang perlu kamu tahu. Nah, kira-kira teman-teman di sini tuh coba deh kayak ditulis gitu, misalnya tulis di notebook gini kayak oke, hal-hal yang aku suka ini apa aja sih gitu. Nah, setelah dari situ mungkin browsing di internet kayak trendingnya sekarang apa. Next, betul.
Next. Ini dia. Buat personal project yang merepresentasikan dirimu. Nah, seperti let's say kayak personal project, kalau misalnya saya ya awal-awal itu, enggak juga sih sebenarnya. Sekarang pun kalau misalnya let's say project lagi nggak gitu banyak, deadline lagi nggak gitu banyak, saya masih suka bikin personal project yang kira-kira saya banget nih, karena kenapa? Kita kan sebagai desainer grafis itu kan kita kan masih hitungannya kan masih seniman. Tetapi yang membedakan adalah kita berkecimpung di industri seni terapan. Nah, bukan di seni murni. Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya sudah jadi desainer grafis dan seniman itu konteksnya berbeda. Karena kalau misalnya seniman, kamu berkarya untuk dirimu sendiri, orang nggak suka pun is actually okay. Tapi ketika kamu sebagai desainer grafis, kita berkarya untuk orang lain, jadi orang lain harus suka. Nah, sebenarnya dari sini bedanya udah tahu ya, bedanya mungkin ya seperti itu. Jadi juga, dan personal project ini pun saya lakukan itu karena untuk otak saya bernafas, gitu sebenarnya. Gimana ya bilangnya? Iya, untuk otak saya bernafas. Jadi kadang-kadang untuk berkarya untuk diri sendiri itu penting gitu. Satu, biar potensial audience itu bisa mengetahui kira-kira gaya desainmu itu seperti apa sih. Misalnya Rivo Saulus itu karyanya seperti apa sih. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kayak dan setelah personal project itu jadi, teman-teman bisa menggunakan personal project itu untuk portfolio teman-teman. Jadi semuanya berkesinambungan sebenarnya gitu. Oke, boleh next. Thank you. Nah, ini dia update portfolio secara berkala. Even sekarang itu kan totalnya ini udah tahun ke-6 saya sebagai desainer grafis freelance ya. Itu saya masih, dan sampai sekarang walaupun saya sudah punya website juga, saya sekarang masih ada website juga, tetapi saya punya portfolio lain tapi formatnya PDF, dan portfolio itu saya tetap update tiap tahun. Saya update tiap tahun. Kalau misalnya awal-awal kayak di tahun pertama, di tahun kedua, saya update-nya bahkan nggak setahun sekali, 6 bulan sekali gitu. Karena waktu awal-awal itu kita saya nggak bisa bohong juga, kayak pace-nya itu cepat gitu loh. Gerakan saya sangat cepat di tahun pertama, di tahun kedua, karena satu, selain saya harus mengejar financial stability gitu, itu satu, dan yang kedua adalah saya pengen tahu juga seberapa jauh desain saya berkembang gitu. Nah, tapi ketika saya merasa oke, mungkin kayak deadline desain juga udah makin thankfully makin banyak gitu. Jadi kayak setahun sekali menurut saya kira-kira cukup lah. Yang penting update portfolio secara berkala. Kenapa? Karena gaya desain itu, gaya visual itu sebenarnya per tahun atau nggak per tahun, bahkan per bulan tuh kadang-kadang tuh jadi berubah gitu. Sebenarnya itu ada juga sih kejadian. Jadi gitu, update portfolio secara berkala begitu. Next, apa ini? Membangun koneksi. Membangun koneksi. Oke, next. Thank you. Lagi-lagi, penting untuk tahu hal yang kamu suka. Sebenarnya ini adalah kuncinya. Jadi sama aja, penting untuk tahu hal yang kamu suka. Let's say, ya udah, ya Rivo sukanya kan F&B, fashion, terus juga Rivo sukanya pariwisata. Jadi Rivo saya berkenalan dengan orang-orang yang berkecimpung di bidang itu gitu. Sebenarnya membangun koneksi di bidang itu. Mungkin kalau nggak salah ini next-nya deh. Boleh next nggak? Thank you. Iya, ciptakan interaksi dengan praktisi di bidang tersebut sebenarnya. Jadi ciptakan interaksi dengan praktisi di bidang tersebut. Let's say kalau misalnya teman-teman sekalian ingin berada di industri otomotif, nggak mungkin teman-teman circle-nya itu, lingkaran pertemanan itu ada di fashion.
karena itu dia berbanding terbalik dengan apa yang teman-teman suka. Nah, gitu sebenarnya. Jadi dengan praktik di bidang tersebut itu, jadi secara tidak langsung teman-teman juga jadi pasti punya insight-insight yang menarik nih tentang kira-kira ada apa sih di industri itu gitu. Jadi itu adalah salah satu cara yang menurut saya dan masih saya lakukan juga sampai sekarang, kayak, dan untungnya circle yang ada di saya sekarang itu ya masih nyambung lah gitu. Boleh next. Nah, ini dia menjaga hubungan dengan klien. Karena of course tentu saja setelah misalnya kita sudah menyelesaikan sebuah project, akan alangkah lebih baik kalau hubungan dengan klien itu dijaga secara berkesinambungan. Karena kenapa? Karena maksudnya kita nggak, apalagi saya, kalau misalnya let me arrange my words. Jadi kalau bisa nggak usah langsung di-cut gitu. Mau senyebelin apapun kliennya gitu. Kalau bisa jangan langsung di-cut gitu, karena kalau misalnya langsung dipotong, kita kan nggak tahu nanti apakah si klien ini tahu-tahu klien ini merekomendasikan kita ke kolega kerjanya, kan dengan kalau misalnya kita cut hubungannya kayak gitu, nanti sama aja kita ngebakar jembatan, kita we're burning bridges gitu. Next, boleh. Nah, ini dia interaksi di media sosial. Interaksi di media sosial ini dalam konteks, let's say, project yang saya selesaikan itu misalnya ada project diving center. Project diving center, ya saya follow aja itu account bisnisnya, kita interaksi aja di situ, nggak yang harus kayak setiap hari hello, kasih emoticon, emoji segala macam, itu sebenarnya nggak usah juga. Yang penting kayak ya kita jaga, karena maksudnya let's say untuk antara vendor dan klien itu, untuk saling follow di sosial media itu adalah salah satu, menurut saya pribadi, salah satu cara untuk menjaga hubungan. Sebenarnya jadi kita kayak, oh masih ingat nih, gitu, ternyata masih ingat nih Rivo yang ngerjain logo si A. Oh, Rivo ngerjain logo si B gitu. Nah, karena ini tuh interaksi di media sosial ini adalah yang menyelamatkan saya ketika awal-awal pandemi 1 tahun pertama itu. 1 tahun pertama. Karena kan gini loh, maksudnya ketika pandemi awal-awal itu saya sudah sangat sadar bahwa graphic design ini, maksudnya industri kreatif ini adalah industri yang pertama di-cut. Sebenarnya yang kayak mungkin orang ngurangin budget lah segala macam. Jadi kayak itu jujur, selain pengelolaan finansial yang perlu dilakukan untuk menjaga hubungan baik dengan klien-klien yang dulu itu sangat perlu gitu. Karena bayangin aja waktu itu awal pandemi Maret 2020, saya sempat nggak ada project itu 2 bulan, terus tiba-tiba out of nowhere saya dikontak oleh salah satu kolega dari teman saya di coworking space, salah satu coworking space di Ubud. Dia pengen bikin semacam cafe yang spesialisasinya di teh tibar gitu di Singapura. Di Singapura itu kayak out of nowhere dia berani bikin bisnis di tengah pandemi, dan waktu itu Singapura masih close border segala macam. Saya nggak bisa terbang ke sana juga. Jadi itu yang menyelamatkan sih, itu yang sebenarnya menyelamatkan. Dan project pandemi ini, project yang tibar yang di Singapura ini adalah project yang secara nominal itu paling besar saya pernah dapat di
di selama karir saya sebagai desainer grafis, dan itu kejadiannya pas pandemi, bukan pas keadaan normal. Itu makanya kayak, dan itu saya diselamatkan dengan interaksi di media sosial ini. Jadi saya nggak ngekat, saya nggak memotong komunikasi gitu dengan klien-klien yang lama-lama gitu, karena yaitu karena menurut saya masih percaya bahwa the best marketing tool, salah satu alat marketing yang terbaik adalah word of mouth ya, gitu. Jadi kayak makanya itu adalah alasan kenapa kita harus selalu menjaga hubungan dengan ex klien kita. Mungkin bisa next, takutnya saya kejauhan ngomongnya. Nah, ini dia. Tetapi juga untuk membuka komunikasi di dunia nyata itu, ya pasti perlu juga, dan apalagi sekarang untungnya, ya apalagi ya apalagi sekarang untungnya sudah lebih longgar ya, udah lebih longgar, kayak kebijakan pemerintah, PPKM juga mungkin udah sedikit lebih longgar. Jadi lega juga nih setelah 2 tahun, setelah 2 tahun kita kayak lebih banyakkan online. Nah, untuk membuka komunikasi di dunia nyata itu of course pastinya diperlukan, let's say kayak ya, jadi komunikasi di dunia ya gitu. Sebentar, kayak saya takut internet saya agak nggak stabil. Ya, seperti membuka komunikasi di dunia nyata itu, let's say kayak bisa mendatangi event-event terbuka, seperti ada mungkin pembukaan exhibition, pembukaan galeri, segala macam kayak gitu. Di situ juga kita ada kesempatan untuk berkomunikasi di dunia nyata. Dan juga even bahkan sampai sekarang saya masih suka untuk mengunjungi bisnis yang saya handle gitu. Jadi kayak untuk let's say kayak untuk ya makan malam, atau mungkin untuk ngopi pagi gitu, atau mungkin untuk update nih, kira-kira apalagi ada nggak yang dibutuhkan, gimana, let's say flyernya udah aman kah, apakah terus juga misalnya menunya apa nih, kira-kira ada yang perlu diupdate nggak, terus kayak jadi kayak dengan kayak gitu juga kita showing kalau kita juga peduli gitu, nggak cuma oke kamu saya dibayar dan oke, bye, nggak kayak begitu sebenarnya. Jadi kayak interaksi komunikasi di dunia nyata itu pasti masih harus dilakukan untuk saya pribadi. Boleh next. Nah, ini dia, kirim portfoliomu ke klien secara berkala gitu. Jadi selain tadi Rivo bilang untuk update portfolio secara berkala, tetapi make sure bahwa portfolio itu tidak stop, tidak berhenti di laptop kalian gitu. Harus dikirim juga. Harus dikirim juga, karena karena sebenarnya tolak ukur portfolio secara berkala itu adalah kita yang seperti yang Rivo bilang tadi, kita tahu nih seberapa jauh nih progres kita secara visual gitu. Nah, dengan kita mengirim portfolio kita ke klien secara berkala ini adalah jadi kayak untuk bikin satu klien tahu juga, oh seperti ini nih, jadi ada progresnya nih per tahun atau per 6 bulan nih Rivosaurus nih gitu. Dan yang kedua, klien itu pasti akan senang, pasti banget sih, ini sih yang saya selalu lakukan sih. Klien pasti akan senang kalau misalnya project-nya itu masuk portfolio kita gitu. Jadi karena kan klien kan pasti tahu nih. Jadi kayak bisnisnya itu dilihatin nih ke potensial klien yang lain gitu. Dan sebenarnya juga ini kejadian untuk yang pas di Akasa Kintamani sih. Jadi kayak Akasa Kintamani ini adalah project yang selalu saya bawa, karena sejujurnya saya senang banget, ownernya juga baik banget. Oke, Rivo, silakan dipresentasikan karena kita senang banget sama hasilnya kayak gitu. Nah, itulah yang tadi kayak komunikasi di dunia nyata. Jadi semua poin yang Rivo share di sini itu sebenarnya berkesinambungan gitu. Jadi kayak kirim portfoliomu ke klien secara berkala.
klien pasti senang kok. Gitu. Apalagi ya? Boleh next mungkin? Service fee. Ini dia, service jasa, cara menentukan jasa. Mungkin ini ada beberapa teman-teman yang, aduh ayo dong bahas service fee, bahas service fee, bahas service fee. Oke, next boleh. Poinnya mungkin nggak gitu banyak sih. Bahasa Indonesianya mungkin cukup literal tuh, kamu harus mengerti nilaimu. You need to understand your worth actually. Gitu. Harus, karena kayak satu, kalau misal kalian harus tahu gitu, kalau misalnya kalian tuh berharga gitu, service kalian itu tuh berharga. Nah, itu dulu sebenarnya, karena maksudnya tuh gini, saya kan sempat beberapa kali nih, saya juga sempat beberapa kali untuk meng-hire beberapa junior designer untuk ngebantuin kan, untuk bantuin beberapa project. Tapi ketika saya tanya, hey, kamu boleh minta proposal quotation kamu untuk harga kamu tuh berapa nih untuk project A, untuk project B. Tapi kayak saya berani bilang bahwa lumayan kayak banyak dari mereka bilang, aduh Kak, saya nggak tahu harga saya berapa. Kan sayang banget ya, maksudnya kayak sayang banget maksudnya kalau misalnya kalian nggak tahu, tidak bisa menilai diri kalian sendiri gitu. Nah sekarang mulai deh, coba kira-kira lihat lagi kerjaan-kerjaan kalian, lihat lagi portfolionya, kira-kira bisa nggak sih dihargai segini? Coba deh nanti habis ini. Ya, next, please, thank you. Nah, ini agak sedikit teknikal, jadi kayak penting untuk mewawancarai klienmu gitu. Ini kita berbicara di skala teman-teman sekalian dapat project. Study case ya, studi kasus seperti project identitas visual. Jadi kayak misalnya penting untuk mewawancarai klienmu untuk tahu, untuk mengetahui kira-kira ketemu di tengah nggak dari segi ide, terus juga dari segi harga, dan ya dua itu, ide dan harga. Wawancara klienmu gitu. Karena satu, untuk mewawancarai klien itu kalian pasti gunanya untuk kita sebagai desainer adalah jawaban-jawaban dari klien itu tuh perlu untuk kita meracik sebuah logo. Let's say kayak budgetnya sekian, dan kita bisa tahu di skala mana klienmu itu berada di skala mana klienmu itu. Let's say misalnya ini hitungan kasar, misalnya hitungan kasar, kita nggak mungkin naruh harga puluhan juta untuk bisnis UMKM. Kasarnya ya, harga kasarnya. Maksudnya kayak, aku punya bisnis keripik, misalnya aku punya bisnis keripik singkong yang diproduksi rumahan gitu. Terus quotation-nya, jeng-jeng 90 juta. Nggak mungkin. Nggak mungkin pingsan di tempat calon kliennya, jangan ya gitu. Jadi kayak penting untuk mewawancarai klienmu gitu, karena ketika udah dapet nih, udah tahu klienmu berdiri di skala yang mana, dari situ teman-teman bisa tahu nih kira-kira budgetnya masuk nggak. Tapi kalau misalnya kira-kira teman-teman nggak yakin, nggak apa-apa, nggak usah diambil, it's really okay, yang penting jaga hubungan baik gitu. Tapi kalau misalnya kira-kira dari segi ide bisnisnya masuk, dari segi dari segi harganya juga masuk, silahkan gas. Gitu. Jadi jangan lupa untuk wawancara klien. Itu. Next, boleh. Ini, percaya diri. Percaya diri adalah kunci. Karena percaya diri adalah kunci, benar. Let's say kayak, karena kenapa? Karena untuk pekerja lepas, untuk pekerja freelance itu,
kita yang ngolah ide iya, kita yang ngurus finansial iya, dan kita juga yang kamu sendiri yang akan mempresentasikan idemu ke depan klienmu, gitu. Apalagi maksudnya saya handle klien yang tidak berbahasa Indonesia. Ya, oke, ya. Saya handle klien yang tidak berbahasa Indonesia itu sudah nggak sekali dua kali, dan apalagi klien yang bahasa Inggrisnya itu sebagai bahasa kedua mereka. Let's say seperti kayak klien-klien dari Asia Timur, seperti Jepang, Korea, terus juga klien-klien dari Eropa Utara sebagai Rusia, yang kayak gitu-gitu. Nah, itu sebenarnya challenge juga. Sebenarnya itu tantangannya sebenarnya di situ. Itu satu, percaya diri. Ya harus percaya diri gitu. Harus percaya diri dengan gagasan apa gitu. Belum lagi karakter dari klien itu kan pasti berbeda. Klien itu ada berbeda. Ada yang oh iya suka, ada lagi kayak klien yang oke, saya nggak suka idenya, kamu langsung itu. Kita akan kemungkinan kita akan bertemu dengan klien yang karakternya berbeda-beda itu sangat banyak gitu. Jadi akan lebih baik jika di teman-teman sekalian untuk harus percaya dirinya itu dari dalam dulu gitu. Harus dari dalam, kita harus percaya diri dulu di awal. Gitu. Kita harus percaya diri karena kalau misalnya kalau kita tidak percaya diri dengan diri sendiri dan kita tidak percaya dengan gagasan desain kita, dengan ide-ide desain kita yang akan kita presentasikan ke klien, gimana klien bisa percaya sama kita? Ya kan? Sebenarnya gitu. Kasarnya, maksudnya idenya seperti itu. Jadi kadang juga ada nih awal-awal gitu kan untuk presentasi, waduh kliennya nggak bisa bahasa Inggris, kliennya nggak bisa bahasa Inggris. Waktu itu, ini pengalaman nih, ini saya sharing juga ya. Mungkin ini agak sedikit ekstra, tapi waktu itu saya pernah dapat klien dari Korea yang tidak berbahasa Inggris dengan lancar. Gitu. Ketika ditanya, oke, apakah kamu bisa berbahasa Indonesia? Tidak bisa. Oke, harus muter otak. Waktu itu harus muter otak. Jadi yang saya lakukan adalah saya hire translator bahasa Inggris ke Korea. Gitu. Jadi waktu itu presentasinya itu saya berdua. Presentasinya itu berdua dengan translator. Jadi itu segitu pengennya. Kayak segitu pengennya. Jadi kayak segitu pengennya saya project itu goal. Tapi kalau misalnya saya nggak pede, kalau misalnya saya nggak pede, itu bisa aja itu project lepas gitu kan. Ya udah, saya pede aja. Oke, saya cuma bisa bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Saya nggak bisa bahasa Korea, hire gitu. Tapi harus tetap pede dengan gagasannya gitu. Itulah salah satu contohnya. Kalau misalnya kita ya untuk summarize, untuk percaya diri itu adalah fondasi kita untuk naik ke tangga yang lebih tinggi gitu kira-kira. Oke, next mungkin. Oh, ternyata sudah end of presentation, teman-teman. Ternyata nggak tahu deh, ini mungkin kurang lebihnya 30 atau 40 menit kali ya. Ya, gitu. Mungkin boleh next lagi. Ya, jadi kalau misalnya ada teman-teman sekalian yang ingin berinteraksi atau mau melihat situs portfolio saya, itu bisa di www.rivosaulus.com di situ. Next. Terima kasih banyak semuanya. Semoga bisa ada insight yang bisa berguna untuk teman-teman sekalian. Begitu. Baik. Terima kasih Kak. Terima kasih. Banyak banget nih Kak yang temen yang mau bertanya nih Kak. Mungkin sekarang sesi Q&A kali ya Kak ya. Oke, mungkin dipersilakan untuk Kak Anastasia, dipersilakan untuk. Ya, selamat siang Kak. Halo, selamat siang. Saya mau tanya, kalau tadi kan kayaknya tuh
kebanyakan dari coffee shop kayak gitu ya Kak untuk cari klien barunya. Mm-mm. Eh, Kalau menggunakan platform-platform kayak apa Fiverr, terus apa Oh, namanya freelancer kayak gitu-gitu juga nggak? Halo, macet ya? Oke, mungkin jaringan Kak Revo lagi sempat connecting. Upwork yang Oke, segala macam kayak gitu. Kak Revo tadi Mm-mm. sempat hilang Sempat. suaranya, boleh Cepat hilang Oh, dari diulangi? boleh, suara Kak. Oke. boleh. Oke, semoga ini stabil ya sekarang. Jadi untuk Fiverr itu Rivo pribadi sih nggak make nggak make untuk Fiverr sama Upwork kayak gitu. Tapi teman-teman itu banyak yang pakai. Nah, alasannya kenapa saya nggak memfokuskan dirinya di Fiverr atau di Upwork atau platform-platform freelance seperti itu adalah biasanya skala pekerjaannya itu tuh yang short term gitu, yang jangka pendek sebenarnya gitu. Nah, sementara dari awal saya mulai untuk freelance kayak gitu-gitu, dapatnya itu yang lebih banyak, konsentrasi saya adalah ke project long term ya, kayak semacam cafe kayak gitu. Tapi kalau misalnya untuk teman-teman sekalian yang pengen untuk mengasah, kasarnya untuk mengasah, Fiverr, Upwork, sama apa ya, 1000 ya kalau nggak salah ya, lupa sih, itu boleh banget. Freelancer. Ya itu bisa, sangat bisa, boleh banget. Tapi kalau saya pribadi nggak pernah nyoba. Gitu. Oke. Semoga Jadi menjawab. menurut Kak Revo itu kalau misalnya di coffee shop untuk ketemu langsung dengan orang tuh lebih apa ya leb- lebih kena gitu ya Kak? Uh, untuk saya pribadi sih lumayan, ya lumayan sih, karena mungkin uh, mungkin karena saya tipenya kayak orang yang kayak suka ngobrol aja gitu, maksudnya, dan selalu suka melatih skill ngobrol sama strangers gitu sih sebenarnya, karena basically saya kan introvert ya, jadi kayak setiap ke coffee shop itu selalu sendiri kan. Terus kalau misalnya dilihat dari samping kayak gitu ada ngobrol-ngobrol, pasti ada tercipta gitu. Jadi ya nggak prefer juga, tapi kadang-kadang tuh kejadiannya begitu. Ada sempat beberapa kali sih, 2-3 kali dapat kayak ngobrol sama strangers, tiba-tiba jadi klien. Itu sempat 2-3 kali kejadian sih gitu. Oke, terima kasih Kak. Sama-sama. Oke, ini ada pertanyaan di room chat nih Kak dari Kak Fauzian. Yang pertama, perlukah Uh-uh. kasih jatah gratis untuk beberapa klien bagi freelancer pemula? Waduh, sebenarnya agak sayang ya kalau misalnya menurut saya pribadi, karena daripada untuk ngasih gratis, gimana kalau enggak kamu apakah tidak lebih baik kalau kamu fokus di menciptakan personal project. Nah, gitu. Sayang kalau misalnya dikasih gratis. At least ada kalau misalnya mau gratis, tawarkan sebenarnya kolaborasi gitu. Tawarkan kolaborasi dengan nota kesepakatan bahwa oke, let's say nama saya ada di instansi tersebut gitu misalnya, itu memungkinkan. Kalau misalnya emang daripada gratis, mendingan kolaborasi judulnya gitu. Jadi pasti kita masih dapat sesuatu gitu loh. Jadi kayak kredit nama atau segala macam. Sebenarnya sih gitu sih, kira-kira. Kalau bisa jangan gratis. Oke, yang pertama ada dua pertanyaan nih Kak. Yang pertama, jika konten ini bacanya niche atau niche ini? Jika konten niche Niche. Ya. terlalu banyak di akun IG yang lama, misalnya fotografi, musik, videografi, dan video editing, apakah perlu bikin akun Instagram baru atau buat konten baru sesuai niche di Instagram yang lama? Sesuai niche di Instagram yang lama. Let's say, misalnya kalau misalnya dari fotografi, tiba-tiba mau pindah ke ilustrasi, aku akan men-suggest
bikin account baru aja kali ya, karena maksudnya dari segi visual fotografi itu kan citra, kalau misalnya ilustrasi itu kan dia kan tangan, kan misalnya dia, eh, vektor gitu loh, vektor sama bitmap kan beda, jadi dan beda aliran juga gitu, jadi akan lebih baik kalau misalnya bikin account baru sih, sebenarnya sesuai niche masing-masing gitu. Oke, Ya. selanjutnya ada dari Kak Bella, dipersilakan. Bella itako ayo. Itu Uh, dulu akeh. Baik Kak, sebelumnya saya izin matikan Halo. kamera. Halo. Ya. Sebelumnya saya ingin mempertanyakan beberapa pertanyaan. Tadi kan sangat dijelaskan bahwa wah pengalaman Kakak sangat banyak sekali dan sangat menginspirasi. Namun yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara Kakak membangun relasi di awal karir. Seperti yang kita tahu, freelance ini kan erat kaitannya dengan relasi ya Kak. Pada awal karir bagaimana cara Kakak untuk mendapatkan suatu relasi, apa saja tantangan dan kesulitan, serta bagaimana cara Kakak menghadapinya. Itu saja Kak, terima kasih. Ini sebenarnya pertanyaannya bagus banget, tapi jadinya kayak curhat saya jawabnya, jadi nggak apa-apa ya. Cara membangun relasi, pertama waktu itu, saya waktu itu submit karya di salah satu galeri di daerah Denpasar, di mana saya terpilih untuk exhibition. Saya terpilih untuk exhibition di sana. Jadi kayak semacam pameran grup kayak gitu. Saya sebut aja kalian namanya Kus-Kus Galeri di daerah Denpasar. Mungkin ada teman yang berbasis di Bali, di sini di Denpasar. Itu jadi waktu itu saya sempat berkesempatan untuk grup exhibition shortlist dan grup exhibition di Kus-Kus Galeri gitu. Nah, dari situ dengan karya saya ada di galeri, itu banyak orang yang datang ke galeri, mungkin tanya, ini siapa nih gitu. Ini siapa? Nah, dari situ itu satu caranya, kayak waktu itu saya akui saya beruntung banget waktu itu dapat di Kus-Kus Galeri, di mana foundernya Yayasan Mudraswari Saraswati, yang yayasan yang membawahi Ubud Food Festival, itu ngontak saya. Itu ngontak saya, namanya Ibu Janet Denif, yang sekarang yang anaknya Putri Indonesia yang tahun ini tuh Lakshmi Denif. Nah, itu waktu itu mamanya waktu itu ngontak saya kayak, halo Rivo, dia kan orang Australia, would you be interested to take part? Kira-kira tertarik nggak untuk jadi artwork designer untuk Ubud Food Festival 2018? Saya lompat dong waktu itu langsung kayak, hah? Ya iya, ya ayo gitu lah maksudnya. Nah, sebenarnya itu dari situ sih. Dari situ satu, itu dari galeri. Dan yang kedua adalah ketok pintu. Harus selalu proaktif. Untuk awal-awal banget 6 bulan pertama itu saya ketok pintu dalam tanda kutip. Ketok pintunya itu gimana? Saya bikin portfolio. Saya keliling Ubud nih, kayak misalnya nih, kan saya kan sukanya kan di health and wellness, industri kesehatan sama F&B sama makanan dan minuman. Saya checklist satu-satu nih, kira-kira nih kayaknya kafe ini cocok nih sama desain saya. Oke, tulis, cari emailnya di Instagram. Ini beneran, saya nggak bohong. Itu terus cari yoga studio nih, yoga studio nih kayaknya seru nih kalau misalnya bisa ngerjain desain buat yoga studio. Oke, catetin semuanya. Saya kirim itu portfolio. Saya kirim portfolio saya ke satu. Nyangkutnya di mana? Di Alchemy. Nyangkutnya waktu itu ada di Radiantly Alive, ada salah satu studio yoga di daerah Ubud juga. Nah, itu adalah cara konvensional yang menurut saya bisa teman-teman coba juga. Tapi dengan catatan buat portfolio yang benar-benar percantik lah portfolionya. Gitu. Harus benar-benar siap, portfolio harus benar-benar siap dengan body email yang juga tertata, tersusun gitu-gitu. Iya, dua itu sih. Saya
Tapi sekarang udah jarang. Enggak, tahun ini pas pandemi saya ngelakuin itu lagi sih. Jadi kayak saya list-listin nih kira-kira kafe mana yang cocok gitu. Bukan kafe juga. Kafe, fashion yang kayak gitu-gitu, brand-brand yang kira-kira cocok nih sama estetik gaya desain saya. Masih coba. Lebih banyak di reject sih, tapi ya udah masa. Tapi udah masa sih dari 10 email yang saya kirim masa sih nggak ada yang nyangkut. Sebenarnya itu kira-kira caranya. Semoga menjawab ya. Makasih Jawab Kak. banget, Kak. Iya. Waduh, ini banyak Sama-sama. banget nih, Kak, pertanyaan di room chat nih, Kak. Mungkin kita alihkan di yang rasan dulu Oke. kali, Kak, ya. Untuk Kak Bagus, dipersilakan. Halo Kak, selamat siang Kak Revo. Selamat siang. Halo, selamat Kan siang. tadi kan disinggung tuh kalau kebanyakan klien kakak kan dari offline ya. Saya mau tanya kalau mau mulai itu lebih baik dari online atau offline Kak. Terus cara merawat kliennya setelah after pengerjaan itu bagaimana Kak? Dan Oke. kebetulan kan saya kan main di River ya Kak ya, membuka jasa ilustrasi kaos. Dan di situasi saat ini kan ya ekonomi kan dunia lagi goyang ya Kak ya. Nah, terus bagaimana menghadapi itu atau tips untuk bertahan di freelance ini loh Kak. Oke. Dan tips portofolio yang baik itu lebih baik di semacam Behance itu atau mempunyai web sendiri. Oke. Kalau boleh minta LinkedIn-nya Kak. LinkedIn-nya bisa dibaca di username saya, bisa di Revo Saulus gitu. Oke, ini ada beberapa ini ada beberapa pertanyaan kayak cara akan dimulai online atau offline. Sebenarnya basically that would be okay untuk dua-duanya sih. Tapi karena dirimu tadi bilang kayak ada di Fiverr, coba sebenarnya bisa dicoba setelah project-nya selesai itu. Jadi komunikasinya itu nggak cuma di Fiverr aja, langsung jump in ke social media personalnya aja gitu. Sebenarnya itu adalah salah satu cara yang cukup saya sarankan sih. Terus kalau misalnya untuk yang offline tadi seperti yang sempat saya sharing juga, itu misal kayak samperin aja klien gitu, kayak mungkin ngopi bareng segala macam, karena untuk update kayak udah seberapa jauh bisnisnya, nah kayak gitu. Terus dan tidak menutup kemungkinan dengan ngopi bareng itu mungkin ada potensial kolaborasi yang lain, atau kita bisa dapat bisa dapat kenalan baru dari orang tersebut gitu kan. Potensi possibility-nya tuh banyak banget sih sebenarnya. Terus tadi yang ketiga adalah untuk portfolio ya. Untuk portfolio saya pribadi itu satu, update portfolio secara berkala tahunan itu dengan PDF. Dengan PDF itu pasti saya bikin section yang berbeda gitu. Nah, ini juga sebenarnya yang lumayan yang membedakan, karena saya kan ada website juga yang tadi sempat saya share juga di www.revosaulus.com. Itu nah, kalau untuk website itu benar-benar yang kerjaan saya yang benar-benar saya kurasi dari tahun 2017 sampai tahun 2022 gitu, yang benar-benar saya pede nih, kerjaan saya yang merepresentasikan diri saya sebagai desainer grafis itu. Lalu kalau misalnya untuk portfolio PDF itu adalah karya-karya saya, kompilasi antara dari 2017 sampai 2022 sama recent work itu kayak karya terbaru saya tahun 2022. Jadi kayak ini nih progresnya, karena saya kan perlu men-track untuk tracking juga. Ternyata secara visual saya udah berevolusi, udah berubah sejauh apa gitu. Sebenarnya itu juga selain buat untuk klien, sebenarnya untuk merefleksi diri sendiri juga sih sebenarnya gitu kira-kira. Jadi Behance ada tapi sebenarnya saya nggak gitu aktif
di Behance juga sih. Karena tapi kalau misalnya untuk teman-teman sendiri itu cocok untuk punya Behance untuk buka Behance atau mungkin what do we call Dribbble, betul. Dribbble itu nggak apa-apa. Tapi untuk saya pribadi itu yang menurut saya kurang cocok. Menurut saya pribadi saya kurang cocok tentang Behance itu adalah sistem likes. Sebenarnya kayak karena maksudnya kayak siapa sih yang nggak suka like-nya banyak. Nah itu sebenarnya saya kurang cocok di situ. Maksudnya kayak kesannya kayak kerjaan kita itu baru diakui kalau misalnya like-nya itu ada 1000 langsung kayak banyak gitu. Iya, Itu menurut saya kurang cocok karena at the end we need at the end kan kita kan harus earn money kan di situ. Nah, makanya kadang-kadang tuh dengan sistem likes itu juga yang Behance sama Instagram itu saya kurang cocok sih. Tapi untungnya Instagram sekarang udah ada fitur untuk ngilangin likes kan. Jadi kayak jadi kayak Instagram saya pun juga yang portfolio ya. Maksudnya yang portfolio juga udah saya ilangin semua likes-nya karena itu tuh bikin anxious gitu loh. Maksudnya kesannya kalau misalnya like-nya dikit kerjaan kita nggak bagus, sebenarnya tidak seperti itu juga gitu. Udah sih palingan ya kira-kira gitu. Untuk LinkedIn silakan dilihat username saya Romeo Double Echo Victor Omega Sierra Alpha Ultra 5 Ultra Sierra. Silakan kita bisa berinteraksi di situ. Semoga menjawab ya Mas Bagus. Terima kasih Kak. Oke, Sama-sama. Selanjutnya dari pertanyaan dari Kak Yudi, Kak saya mau tanya, bagaimana cara memupuk dan meningkatkan rasa percaya diri? Waduh, cara percaya diri. Oke, ini self reflection ya, karena seperti saya udah ngecek di 16personalities.com, saya tuh introvert, udah 5 kali tes dalam 5 tahun saya introvert. Jadi yang lakukan adalah latihan ngobrol dengan strangers, dan sebenarnya untuk melakukan presentasi seperti ini tuh secara nggak langsung saya melatih skill komunikasi saya juga sih. Sebenarnya itu harus coba berani interaksi sama orang, either itu orang yang di bidang yang sama, di bidang kreatif, atau orang-orang yang tidak di bidang kreatif. Itu kalau bisa harus sering-sering ngomong online dan offline gitu. Simple sih, tapi implementasinya mungkin nggak simple untuk semua orang, tapi kalau misalnya emang ada niat pasti ada jalan. Betul Gitu. banget, Kak. Semoga menjawab ya. Oke, selanjutnya dari Kak Rahmatullah dipersilakan. Mana nih? Selamat sore, Kak. Sore, halo. Saya mau tanya ini tentang menjaga hubungan dengan klien. Iya. Selama 6 bulan ini saya punya klien yang layanan ke saya. Nah, klien ini koleganya dari teman saya. Dan sampai hari ini saya belum pernah komunikasi secara langsung maupun tidak langsung. Artinya komunikasi itu melalui perantara, yaitu teman saya. Kadang-kadang saya ada kesulitan untuk bertanya, desainnya ini mau diapain, buat apa, dan lain sebagainya. Ya, saya bikin sesuai dengan permintaan. Jadi mereka membuat sebuah sketsa itu, misalkan bikin explainer, ya tulis ada gambar, terus ada tulisan apa itu. Itu acuannya sampai hari ini ya cuma itu aja. Terus pertanyaan saya, bagaimana kita bisa komunikasi secara langsung tanpa melalui perantara? Karena saya juga menjaga hubungan dengan teman saya. Karena
teman saya itu juga mencari uang dari situ. Nah, saya juga menjaga hubungan lah, biar komunikasi ini terus berlangsung. Itu yang pertama. Yang kedua, ini menurut saya adalah momen untuk bisa menaikkan harga. Karena sudah berkali-kali dia percaya ke saya, pesan-pesan ke saya. Momen seperti apa untuk bisa menaikkan harga kesan. Seperti itu. Terima kasih, Kak. Oke, jadi ada 2 pertanyaan di sini ya, Mas Matullah ya. Cara hubungan tanpa peraturan kayak jual rumah. Jadi sebenarnya pasti perlu misalnya udah ngerjain ini, sebenarnya saya relate banget sih karena sempet kejadian kayak gini juga di awal-awal gitu. Dalam kasus saya waktu itu kliennya sendiri yang melakukan komunikasi langsung ke saya tanpa perantaranya. Jadi kayak untungnya jadi saya lumayan bersih waktu itu di situ. Nah, tapi kalau misalnya untuk case-nya Mas Rahmatullah di sini, kalau bisa diajak ngobrol dulu aja. Diajak ngobrol dulu aja temennya, karena kan seperti yang dirimu bilang, dia kan juga nyari mungkin kayak semacam sistem ngambil persenan atau di markup gitu kan. Iya, jadi kayak nggak apa, diajak ngobrol aja dulu, baik-baik disampaikan kira-kira kan saya kan juga pengen naikin harga segala macam kayak gitu. Dan kalau misalnya sudah sempat bekerja bersama orang ini beberapa kali dengan komunikasi yang baik, menurut saya sih pasti ngerti juga. Tapi akan lebih baik kalau misalnya si klien itu yang hubungin desainernya langsung. Jadi kayak ya, rasa nggak enaknya itu kita bisa mengeliminasi rasa nggak enaknya itu sebenarnya. Tapi kalau misalnya emang kira-kira temennya udah udah lumayan sering kerja bareng, ajak ngomong aja baik-baik, kayak masa sih nggak ngerti gitu loh, masa sih tidak ada permakluman gitu. Pasti bisa, pasti deh gitu. Kira-kira gitu. Itu yang semoga ya itu yang pertama. Lalu kapan kita harus naikin harga gitu ya? Kapan kita harus naikin harga? Oke. Kalau misalnya berdasarkan pengalaman saya, untuk naikin harga itu adalah ketika kita tahu nih kalau misalnya dari sebuah brand yang kita handle itu berjalan dengan baik gitu. Dan di sini saya juga bersyukur banget karena maksudnya yang bisnis saya yang saya handle semuanya jalan gitu. Semuanya jalan. Dan ada satu yang close, itu sayang banget ya gara-gara pandemi kayak semua orang udah, but anyway, iya, jadi kayak kita bisa naikin harga ketika kita udah tahu nih, oh bisnis yang kita handle ini dia jalan nih, gitu, jalan. Dan ketika portfolio kita semakin berkembang, jadi antara dua itu, portfolio kita semakin berkembang, kayak klientel kita juga dari A bisa ke B, ke C, ke D, kayak gitu. Nah, itu secara nggak langsung kita percaya diri kita tuh naik juga gitu. Oh, pertama misal harga desain aku 10.000. Tahu, tapi kan kita nggak mau dibayar 10.000 terus kan, udah 6 tahun masa nggak naik gitu kan. Nah, jadi kumpulin dulu portfolio nih, udah bagus nih, karena saya percaya sebagai desainer nggak mungkin kita mundur, pasti kita maju secara dari segi visual. Dari situ aja. Cuma masalahnya kadang-kadang desainer ini tuh suka nggak pede gitu, masa sih udah bagus, masa kadang belum. Nah, itu lagi kita kembali lagi ke
kita harus percaya diri dulu, Mas. Kayak pengalaman kita 1 tahun dengan pengalaman kita 2 tahun itu pasti berbeda dari segi cara kita berkomunikasi dan dari cara kita berkarya secara visual. Dari situ tuh menurut saya udah jadi kombinasi yang bagus untuk kita percaya diri kapan nih untuk naikin harga. Kira-kira begitu. Semoga menjawab. Nah, Siap, Kak. Terima kasih. sama-sama. Oke, selanjutnya masih banyak nih Kak pertanyaan nih Kak. Dari Siap. Kak Fatur, bagaimana cara kita Kak ada tidak kecocokan desain yang sudah kita buat dengan klien? Sebenarnya saya harus nulis karena ketidakcocokan. Boleh diulang lagi? Ketidakcocokan desainnya. Bagaimana cara kita ketika ada tidak kecocokan dengan desain yang sudah kita buat bersama klien? Oke, ini terkait dengan poin saya di awal, kenapa kita harus mewawancarai klien kita. Sebenarnya itu. Jadi biasanya, oke, ini saya sharing aja deh, saya sharing lebih, bukan lebih sih, yang kayak lebih detailnya maksudnya. Kayak, let's say, wawancara itu penting karena kita harus mengetahui sebuah bisnis itu target audiensnya siapa. Kayak spending budgetnya, mereka tuh budgetnya tuh untuk datang ke bisnis itu tuh berapa gitu, untuk tahu karakter psikologi calon penumpang, calon pendatangnya, customer-nya itu seperti apa. Nah, itu sebenarnya yang event sampai sekarang itu nggak, wawancara itu adalah beberapa desainer itu mungkin ada yang tidak sedetail itu, tapi untuk saya pribadi, saya pasti nyentuh psikologinya, bukan ownernya, tapi saya mempelajari psikologi potential customer-nya, gitu. Karena at the end, logo ini harus berbicara kepada customer-nya, bukan kepada owner-nya, gitu. Ya kan? Nah, dari situ, untuk mengatasi nah ini terkait dengan ketidakcocokan desain ini sama klien gitu. Nah, hasil wawancara ini tuh penting. Hasil wawancara ini tuh penting untuk mempertanggungjawabkan kenapa desain ini seperti ini gitu. Jadi kalau misalnya let's say ada si klien tidak cocok dengan desainnya, kita bisa kasih lihat hasil wawancara dan even hasil kuesioner. Ini adalah hasil wawancara dan hasil kuesioner desainnya seperti ini, gitu. Jadi apa yang kalau misalnya ownernya tidak suka sama desainnya, bukan berarti potential customer-nya itu juga nggak cocok, gitu loh maksudnya. Jadi kalau misalnya dia nggak suka, kan kliennya nggak suka, tapi desain yang klien nggak suka itu, tapi cocok untuk potential customer-nya, itu kejadian di saya itu beberapa kali gitu loh maksudnya, karena at the end kita harus melihat potential customer kita, bukan owner-nya gitu. Jadi sebenarnya itu yang perlu dikomunikasikan dan kenapa wawancara itu penting gitu. Jadi harus diketemuin di tengah dulu sebelum kita, jadi semuanya dari segi visual, kuesioner sama wawancara itu harus diketemuin di tengah dulu gitu sebelum kita ngerjain visual gitu. Jadi kalau misalnya setiap saya ngerjain desain itu justru lama, porsi wawancara dengan porsi pengembangan visual stase pertama itu yang kayak alternatif itu sama gitu. Jadi kayak wawancara tuh belum lagi dari wawancara kita harus meracik ya kan, kayak desainnya segala macam itu porsinya sama tuh 10 hari 14 hari desain, 10 hari meracik wawancara dan hasil itu desain 14 hari gitu. Jadi kayak harus ketemu di tengah dulu. Jadi jangan bikin visual dulu. Harus ketemu di tengah dari mood board visual, dari wawancara sama dari hasilnya itu. Kira-kira begitu. Kalau enggak nanti berantem. Semoga menjawab. Oke, Kak. Menjawab pastinya, Kak. Selanjutnya dari Kak Eka. Kak, saya ingin bertanya, bagaimana cara supaya klien bisa percaya dengan pekerjaan yang dikerjakan oleh seorang desain atau konten, walaupun masih baru dan pengalaman masih sedikit?
Terima kasih. Cara biar klien Kalian tuh bisa percaya. cara biar klien bisa percaya satu. Nah, kalau yang ini terkait dengan poin saya tentang gimana seberapa percaya diri kalian tentang mempresentasikan visual kalian ke klien gitu. Karena kembali lagi kalau misalnya kita nggak percaya diri sama gagasan kita, gimana kalau kita nggak yakin, gimana klien yakin gitu loh maksudnya. Soalnya jadi kayak yang harus diasah itu tuh sebenarnya dari kita dulu gitu. Dari kita dulu. Kalau misalnya kita udah pede nih, kayak even logo saya yang tulisan tangan aja tuh itu approve di Singapura gitu loh Mas. Itu kan karena saya percaya nih, ini pasti dapat nih. Akasa sama di Singapura tuh logonya dari tulisan tangan saya, bisa dilihat di website saya. Nah, itu tuh ya kasarnya kalau misalnya kamu baru Freezing Kak Rivo. Sepertinya koneksinya lagi terganggu. Nge-freeze ya, Kak? Iya, Bella. Oke, teman-teman, sambil nunggu Kak Rivo, nanti berakhir di 15.20 ya, teman-teman. Nanti pertanyaan terakhir ada di Kak Ignatius. Setelah itu, nanti kita akan foto sesi bersama. Nanti di saat foto sesi bersama, teman-teman diharapkan on cam ya. Terima kasih. Oke, Kak Revo, boleh dilanjutkan kembali. Kak Revo, apakah masih sinyalnya terganggu apa sudah ini nih, sudah membaik? Oke, sambil menunggu Kak Revo, mungkin teman-teman bisa langsung aja on cam ya. Karena ini kelas terakhir, jadi diwajibkan untuk on cam semua. Jadi harap on cam ya, teman-teman. Yang belum on cam, yuk dipersilakan on cam ya. Karena masih banyak. Oke, Kak Revo sudah kembali lagi ya? Suaranya masih di mute, Kak? ya. Oke. Oke. Teman-teman, sorry. Semoga ini nyambung ya abis ini. Oke. Mungkin ini ada pertanyaan dari terakhir Kak, dari Ignatius, dipersilakan. Kak Ignatius mungkin boleh di-unmute dulu kali ya. Sudah. Oke. Oh, iya. Terima kasih sebelumnya Kak Rivo, salam kenal, dan saya ingin tanya ini sih mengenai bisnisnya sih Kak Rivo. Mungkin tentang tadi cukup excellent yang dilakukan oleh Kak Rivo mengenai service ya, di mana tentang bagaimana kakak menservis orang yang sudah bukan klien lagi tapi tetap disambangi ya, artinya didatangi terus tetap diajak ngobrol, komunikasi. Nah, pertanyaan saya tuh satu gini, kebetulan saya bukan pekerjaannya bukan untuk di desain atau di copyright, tapi ada bisnis satu itu tentang sabun Kak. Nah, sabun ini kebetulan kliennya sudah sampai Rusia. Nah, bagaimana sih tipsnya Kak Revo untuk bisa kita berbicara lagi, memfollow up kembali untuk orang-orang yang memang mereka secara online ya. Gitu, kalau Kak Revo mungkin secara offline gitu kan bisa langsung datang. Nah, kalau secara online itu seperti apa Kak? Tipsnya seperti itu satu. Yang kedua, bagaimana sih kalau misalkan kita menghadapi klien yang notabene mereka nggak tahu apa-apa, misalkan tentang membuat konten apa, seperti apa, atau misalkan briefnya bagaimana gitu Kak.
Nah, hal yang seperti itu yang kadang-kala aduh, saya juga nggak tahu apaan itu gitu. Kayak misalkan mesti ada Oke. USP unique selling point-nya. Nah, itu juga yang terkadang, aduh ini seperti apa ya unique seperti selling point yang mereka inginkan kayak gitu. Nah, Oke, hal-hal yang seperti itu yang mohon tipsnya gitu. Kalau Kak Devo baik. yang udah expert. Oke, Oke, thank you Kak. siap. Thank you. Oke, thank you Ignatius pertanyaannya. So, memfollow up klien secara online. Ini terakhir saya melakukan ini kayak ini tahun berapa sih? 2022, 2019 ini saya sempat lakuin itu. Saya bikin desain seasons greetings kayak Merry Christmas or something like that, yang kayak begitu, kayak Merry Christmas atau mungkin kayak Eid Mubarak yang segala macam kayak gitu, and it works to be honest gitu. It works. Jadi kayak bikin aja desain kayak yang itu thank you, kayak mengucapkan terima kasih sudah menjadi bagian dalam karir saya, kalian segala macam kayak gitu. Itu klien seneng loh. Itu klien seneng yang kayak gitu-gitu. Klien seneng kayak gitu-gitu. Ya itu adalah salah satu cara untuk memfollow up secara online, maksudnya kayak ya kasih emoji maksudnya di Instagram atau segala macam kayak gitu-gitu. Iya, terus untuk pertanyaan yang kedua adalah klien yang nggak tahu klien yang nggak tahu apa-apa. Ini sebenarnya memang challenging sih. Nah, pernah nggak ya saya untuk ngadepin klien yang nggak tahu apa-apa itu pernah untuk kayak dia nggak tahu. Jadi kayak yang harus ditanya itu adalah kamu tuh mau bisnisnya itu seperti apa gitu. Jadi kayak cara komunikasinya itu kita bedain. Jadi kayak wawancaranya. Jadi kayak semacam jadi sistemnya itu kayak sistem psikolog gitu loh. Jadi kayak kita mirroring klien kita gitu. Jadi kalau misalnya bahasa A, approach bahasa A tidak nyambung ke klien yang ini, kita harus cari yang lain gitu. Kita harus cari gimana biar tergali gitu. Jadi kayak misalnya kamu sukanya apa, kira-kira nih kira-kira maksudnya untuk menentukan target audiensnya. Kali ini dia nggak tahu apa-apa banget. Jadi biasanya saya tanya nih, kamu coba deh pikirin satu artis yang kira-kira bakalan pakai produk kamu. Nah itu biasanya dia ini it works on my case ya. Ini bisa kejadian waktu dia nyebut oke, artis A, B, C, D gitu. Oh ya udah dari situ kita bisa kita secara nggak langsung kita bisa tahu nih itu udah lumayan cukup bisa jadi acuan untuk gimana nih visual sebuah brand itu tercipta gitu. Karena let's say kayak misalnya nih kita bikin brand kosmetik yang dipakai sama Luna Maya, visualnya itu pasti akan berbeda dengan brand kosmetik yang dipakai sama Bunda Korla. Nangkep nggak? Nangkep. Nah, kira-kira gitu. Jadi kayak cara gaya berbahasanya itulah yang perlu kita cari deh. Perlu kita cari. Jadi kayak perlu kita simulasi ya, berarti ya Kak ya. Simulasi. Jadi kayak anggap klien sama ini, anggap klienmu itu temanmu. Gitu. Anggap klienmu itu temanmu. Semoga menjawab ya. Udah kegambar sih Kak. Oke. Karena waktunya sudah mau habis, mungkin kita karena ini masih banyak banget pertanyaan. Mungkin kalau misalkan teman-teman yang mau bertanya, mungkin dari Kak Revo untuk membuka konsultasi atau sharing kata Rahmatullah untuk tentang mengenai freelance di luar program ini, apakah boleh? Bisa panggil lagi aja ya. Aku senang kok sharing-sharing. Nanti koneksi di link aja ya teman-teman. Boleh. Boleh. Oke. Namanya Rivo Saulus. Oke, mungkin nanti saling koneksi aja ya di link ini teman-teman yang pertanyaan belum sempat dijawab. Oke, karena sini sudah berakhir, mungkin kita sesi foto bersama dulu kali ya, Kak Revo, untuk kelas terakhir kami ini. Mungkin Kak Revo ada saran untuk gaya apa gimana gitu? Nah, teman-teman akan ngikutin nanti. Sorry? Saran untuk bergaya foto apakah model gini? Bebasin aja. Bebasin aja. Oke, teman-teman, gaya bebas ya, dipersilakan. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, Kak Yogi gimana, aman nggak?
Oke, selanjutnya yang set kedua, gaya lagi, bebas ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, karena sekarang sudah berakhir, terima kasih kepada Kak Revo yang sudah sharing session mengenai freelance ini. Teman-teman sangat senang karena sudah berbagi ilmunya yang sangat bermanfaat. Jadi kalau teman-teman ingin bertanya lebih lanjut, mungkin boleh saling koneksi di LinkedIn aja ya Kak Revo ya. Dan terima kasih Boleh banget. yang sudah bergabung di program ini, karena ini program berakhir kelas kita. Jadi terima kasih semua dan sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Terima Kakak, kasih. Kak Revo, Kak Suri, Kak Terima kasih, Ida, makasih Kak. semuanya. Sama-sama. Oke, luar biasa. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat sore. Kak Rama, semoga cepat sembuh Kak Rama ya. Makasih Oke, banyak. Kak Revo boleh dipersilakan live Kak, apa? Makasih Kak Rivo. Oke. JBI makasih. Wow, siapa yang punya tuh? Kak Rama ya? Oke, ini gimana nih Kak? Udah akhir kelas, apakah ada apakah Suri ada yang mau ngomong sesuatu oleh teman-teman nih? Karena kita udah nggak Zoom lagi nih bareng teman-teman, gimana nih? Apakah ada kenang-kenangan, kata-kata yang manis buat teman-teman gitu? JBI-nya udah hilang nih, JBI-nya. Ya udah, nggak apa-apa. Mungkin teman-teman ada yang, oh JB-nya oke. Kak Riri, terima kasih. Ini kelas terakhir Kak Riri ya. Kak Ririn ya, apa Kak Riri? Ya, besok ada pengumuman 25 yang akan masuk ke magang ya teman-teman ya. Dan yang belum terpilih magang, kita berharap teman-teman bisa dapat pekerjaan atau menjadi freelancer dengan mengamalkan tips yang dikasih sama Kak Rivo tadi. Memang tidak ada yang mudah ya, kecuali kita anaknya yang punya RCTI, kali semuanya kan lebih mudah ya. Tapi semoga semuanya bisa menemukan jalan kalian masing-masing. Kalau tidak ada jalan, kalian buat petanya sendiri. Tentunya Divaling akan selalu bersama kalian. Dan jika nanti ada lowongan terkait content writer dan desain grafis, kalian adalah kandidat pertama yang akan Divaling hubungi. Ya, jadi selain skill, kalian juga harus memperhatikan soft skill kalian, attitude dan komunikasi diasah terus, ya. Karena tadi yang katanya Kak Rivo, dunia kalian ini memang harus berlatih bersosialisasi supaya kliennya tidak pergi dan tidak lari dan selalu nyari kalian terus. Ya, nah itu yang tidak terpilih bukan berarti karena kalian tidak bagus, bukan. Hanya karena space-nya terbatas hanya untuk 25 orang. Kalau dananya untuk 50 orang, 50-50-nya akan ikut kok. Karena terbatas sekali. Siapapun yang terpilih, selamat. Siapapun yang belum terpilih, masih banyak kesempatan yang lain. Siap-siap aja dan mulai search project-project ya di 1000 yang orang desain nih 1000.com ya. Kemudian banyak website-website lain terkait freelancer. Itu aja mewakili tim Divaling, kami mohon maaf jika banyak salah, terutama yang suka ngomel-ngomel ya, saya sendiri. Saya mohon maaf kalau saya banyak salah. Teman-teman panitia juga, terima kasih sudah luar biasa. Untuk uang pulsa, hari ini akan diakumulasi ya. Itu aja teman-teman. Sertifikatnya kapan ya Kak Suri? Ini emang dapat sertifikat ya? Saran saya begini. Kalian mulai buat LinkedIn. Ya, buat LinkedIn. Di LinkedIn itu kalian masukin tentang program DUP dan perusahaan mana yang kalian kerjakan studi case-nya kemarin. Itu jauh lebih berguna dibanding kalian minta sertifikat. Ya,
Sebenarnya tadi kalau kalian bisa nanya ke Kak Rivo, kalian tanya, Kak waktu itu pakai sertifikat nggak? Dia pasti bilang enggak gitu ya. Tapi yang dia poles adalah LinkedIn-nya. Kalian harus belajar buat LinkedIn, oke? Dan sekarang terkoneksi kalian semua ber-40 itu di LinkedIn, sama tim Divaling juga, ya. Jangan lupa follow aku. Nah, ada Kak Frida juga di sana. Dan mulai nih, jangan main di Facebook terlalu banyak, LinkedIn, oke? LinkedIn, follow Kak Rivo, pokoknya semua yang profesional lah. Jangan lupa follow kalau nunggu updatean koneksi Divaling terutama ya Kak ya, karena bakal ada seputar-seputar mengenai lowongan juga ya Kak ya. Makanya kalian yang belum buat LinkedIn yuk dibuat, karena itu penting banget buat masa depan karir kalian. Kalau misalkan ada info loker lowongan kerja atau freelance, itu Divaling bakal update banget ya Kak Suri ya. Makanya teman-teman yuk saling koneksi, dipersilakan. Ini terakhir kita Zoom nih, aku mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya aku ada salah ya. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih banyak sama juru bahasa isyarat sudah setia. Semoga kita bisa collab lagi di lain kesempatan. Oke, sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa, Kak. Terima kasih.